Saya cuma bilang, Tuhan, selama saya dagang ini, saya mengutamakan uang daripada Tuhan. Nah, ini yang bertentangan dengan carilah dahulu kerajaan Allah nih waktu itu. Saya melayani bukan untuk cari uang. Sampah masyarakat jadi berkat untuk masyarakat. Iya. Itu keluar dari penjara. Ada banyak mantan narapidana yang jadi pendeta, Pak. Suatu saat mereka harus melayani juga. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, sahabat menembus waktu, berjumpa kembali saat ini dengan saya Denny Widya CBC. Senang sekali bisa menemani ruang dengar Anda di hari ini. Setiap perjalanan hidup kita seringkali terjebak dalam rutinitas. Namun, ada momen-momen istimewa di mana persiapan bertemu dengan kesempatan dan situlah perubahan besar terjadi. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Beliau tidak hanya memimpin sebuah komunitas dan sebuah gereja, tetapi juga memiliki mata yang mampu melihat permata di dalam sesuatu yang dibuang oleh dunia. Beliau adalah sosok di balik gerakan inspiratif sampah menjadi berkat dan gembala dalam sebuah gereja bagi mereka yang sedang mencari jalan pulang menuju pemulihan. Kita sambut tamu kita pada hari ini, Bapak Pendeta Filipus Joko. Puji Tuhan. Shalom, terima kasih Pak buat kesempatan saya boleh ada di ruangan ini, di podcast ini. Biarlah apa yang sebentar saya jelaskan tentang pelayanan sampah menjadi berkat boleh memberkati setiap pemirsa yang mendengarkan. Puji Terima Tuhan. kasih Pak, sudah hadir, meluangkan waktunya untuk hadir di Amin. podcast ini. Pak Pendeta, bisa ceritakan Pak, Bapak sebagai inisiator gerakan sampah menjadi berkat, dari mana sih Pak ide itu? Amin. Haleluya. Ide ini lahir dari dalam pelayanan penjara. Dari penjara. Penjara, ya. Jadi saya memulai pelayanan penjara sebelum saya mengembalakan gereja. Wah, Iya. udah lama berarti ya. Sudah lama, mungkin sekitar dari tahun 99 saya memulai pelayanan di Lapas Cipinang, Iya. Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Iya. Sebentar Pak, ini mengapa sih kok Bapak suka melayani di penjara, di lapas-lapas Pak? Oh gitu. Apakah terbeban atau Iya. ada ceritanya Pak? Haleluya. Jadi ada ceritanya dimulai sebenarnya tahun 98, Pak. 98 kerusuhan. 98 itu kan kerusuhan Mei. Oh iya, waktu emang kerusuhan itu ya? Ya, itu kerusuhan. Saya belum jadi pendeta, Pak. Oh. Saya masih jadi pedagang. Iya, iya. Itu saya berdagang. Oh berarti di salah pedagang satu jadi pasar. pendeta ya Pak ya sekarang? Iya. Dari pedagang yang tokonya dijarah, bangkrut, krut. Jadi Bapak mengalami Iya. kerusuhan Mei itu ya? Betul. Nah, dari situ ya terjadi perubahan hidup saya lah gitu. Iya. Saya cuma bilang, Tuhan, selama saya dagang ini, saya mengutamakan uang daripada Tuhan. Jadi saya minta ampun sama Iya, Tuhan. iya. Saya yakin kerusuhan Mei ini bagian proses yang saya alami. Iya, iya. Jadi Bapak sebenarnya sudah jadi orang Kristen kan? Sudah Sudah. jadi orang Kristen ya. Oh. Cuman selama saya berdagang itu, jadi saya nggak ke gereja. Oh. Mau ke gereja kayaknya aduh sayang tutup toko Iya. gitu kan, nggak dapat omset nih. Wah, ini yang bertentangan dengan carilah dahulu kerajaan Allah nih waktu itu. Jadi saya sangat berlawanan Iya, gitu, dengan itu, ya ayat kan? itu ya. Carilah uang Carilah uang dahulu. dahulu, gitu. Iya. Jadi saya rela meninggalkan ibadah gereja karena saya cari uang, gitu, Iya. Pak. Jadi ketika saya mengalami kerusuhan Mei 98, Iya. saya pikir itu bentuk teguran Tuhan yang keras buat saya iya. pribadi. Gitu. Akhirnya saya ambil keputusan, Tuhan, aku bertobat dan mulai hari ini aku mau fokus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya bilang. Nah, kemudian Bapak melayani ke lapas. Saya minta Tuhan pimpin apa yang harus saya lakukan. Iya. Lalu Tuhan pertemukanlah dengan hamba Tuhan yang melayani di penjara, saya diajak gitu. Jadi mengikuti hamba Tuhan yang melayani di lapas Melayani ya. di dalam penjara Iya. pada waktu itu di Cipinang lah. Pinang ya. Iya.
Ya sudah saya melayani karena puji Tuhan, Tuhan kasih saya talenta musik. Jadi saya bawa gitar Oh, gitu. iya, Atau setelah saya punya keyboard, saya bawa keyboard ke Lapas Cipinang. Iya, Walaupun naik bis kota tuh Pak. Oh, Iya, dulu belum punya kendaraan iya, kan. iya. Naik bis kota. Itu berarti sekitar setelah 98 itu lah ya? Ya 99 saya mulai. 99 Pak. ya, Ya itu ya. 99. Oke. Heeh. Karena saya komitmen setelah Berarti Bapak benar-benar hancur waktu itu ya? hancur Pak. Secara ekonomi hancur ya? Hancur Pak. Oh, Hancur banget deh. iya. Gitu. Jadi kalau mau pelayanan ke penjara aja tuh saya cuman bisa bawa duit 12.000 Pak. Oh, Zaman dulu 12.000 masih cukup. iya, iya. Naik bis paling masih 1.000-an gitu kan. Iya. Naik Gojek juga masih murah. Jadi 12.000 itu bisa ongkos, bisa makan ketoprak di Lapas Cipinang makan ketoprak Iya. gitu. Udah itu. Pokoknya bisa ongkos pulang pergi sama makan siang lah gitu. Nah, Bapak terus melayani beberapa lapas. Beberapa lapas itu. Nah, akhirnya Pak bisa dapat ide dari lapas itu ke ini program gerakan sampah menjadi berkat. Jadi ketika saya melayani dari tahun ke tahun, pelayanan saya ke penjara itu kan butuh uang, Pak. Iya, iya. Saya melayani bukan untuk cari uang. Iya, Bukan. Fokus saya pelayanan bukan untuk cari uang, tapi untuk menyenangkan hati di Tuhan. Tuhan. Tapi untuk pelayanan, untuk melayani jiwa-jiwa ini butuh uang. Iya, iya. Minimal transport ya. Transport minimal harus ada, makan siang harus ada gitu. Iya. Jadi saya merasakan itu. Yang kedua juga, Tuhan saya nggak mau datang ke penjara cuman kasih firman doang. Iya. Saya rindu bisa kasih berkat buat mereka. Oh, iya. Gitu. Jadi bisa bawa nasi box atau Indomie atau apalah gitu loh Pak. Iya. Nah, ketika saya mulai pelayanan itu kan saya mulai berpikir kita butuh sesuatu nih untuk dapatkan uang Iya. supaya bisa mensupport pelayanan. Akhirnya Tuhan kasih ide, kamu lihat di dalam pelayanan kamu ke penjara, kamu lihat kan banyak sampah masyarakat. Kamu layani, aku ubahkan keluar menjadi berkat bagi masyarakat. Oh, Jadi idenya dari Tuhan juga. dari Pak. Tuhan ya. Sampah masyarakat jadi berkat untuk masyarakat. Iya, iya. Karena dalam pelayanan itu ada orang-orang yang saya layani yang tadinya bandar narkoba, penjahat ini, penjahat itu keluar. Jadi ini sekarang berbicara sampah masyarakat ini bukan sampah fisik apa ya maksudnya? bukan dong sampah masyarakat. Sampah kan masyarakat dulu yang, kan yang udah disingkirkan oleh kebanyakan masyarakat lah ya. betul. Dulu kan kita mengenal narapidana. Narapidana kan disebut sampah Sampah masyarakat gitu iya. loh. Jadi pengertian sampah itu di sini itu ya. Dari situ Dari awalnya. situ, dari awalnya ya. Gitu. Tapi kamu lihat, aku bisa mengubah sampah menjadi berkat. Iya. Gitu. Oke. Karena begitu keluar dari penjara, ada banyak mantan narapidana yang jadi pendeta, Pak. Oh, iya. Gitu. Di Jakarta ini pun ada beberapa saya sudah dapat informasi, saya sudah lihat, saya bangga, saya senang, Pak. Iya, iya. Gitu. Karena orang-orang yang saya layani sekarang jadi hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Gitu. Nah, terus Pak gimana ceritanya tuh? Ya akhirnya waktu itu saya mulai kumpulin seperti botol plastik ini Pak, mineral Pak. Iya. Oh. Mineral plastik ini saya kumpulkan sampai berkarung-karung, beberapa kintal saya jual jadi duit. Oh. Gitu. Kalau satu mobil pickup itu bisa menghasilkan 300 sampai 500 ribu lah Pak. Oh, Gitu. iya, iya. Dan dana itu 100% kita gunakan untuk pelayanan ke penjara. Oh. Gitu. Iya, iya. Kemudian berkembang pelayanan ke kolong jembatan, ke kaum marginal gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, setelah beberapa tahun saya mulai dari 2014 fokus tuh pelayanan sampah menjadi berkat. Udah 12 tahun ya, berarti kurang lebih lah ya. Kurang lebih Pak, 12 tahun itu. Yang awalnya hanya botol ini saja, plastik-plastik saya kumpulin. Terakhir saya kumpulkan barang-barang bekas Pak. Barang bekas. Ya, jadi seperti AC bekas, kulkas bekas, mesin cuci bekas, televisi bekas. Satu kali saya dapat mobil bekas Pak. Oh, mobil bekas. Panther tahun 96 saya ingat itu. Itu yang dibuang maksudnya. Ya dia udah nggak pakai Ya, lagi udah nggak pakai. karena bodinya sudah hancur, Udah keropos hancur. semua. Oh, gitu. Dek bawahnya juga Iya, begitu. iya. Kemudian saya lihat di mesinnya juga sudah bocor olinya. Iya, udah jadi tinggal besi aja lah ya Tinggal itu ya. besi lah, iya.
Tapi puji Tuhan loh Pak, Oh. walaupun mobil bekas gitu masih laku 21 juta Pak waktu itu. Wah, luar biasa. Kan luar biasa mensupport pelayanan kita Iya, Pak. iya, iya. Gitu. Jadi dari situlah terus saya jalankan ini, saya umumkan gitu ke masyarakat juga. Waktu itu kita umumkan bahwa kita menerima barang-barang bekas. Oh. Jadi kalau para penonton ini misalnya dia mau, wah ternyata nih selama ini banyak barang bekas di rumah yang udah nggak terpakai. Iya. Bisa ya Pak ya? Bisa, Oh. bisa hubungi Kemana Pak saya hubunginya? di 0812 923 0687. Oh iya, nanti ditulis nih Pak ya di sini Ya, ya. Di betul. deskripsi juga kita akan tulis. Iya. Jadi di situ banyak yang telepon saya pada waktu itu untuk Pak saya ada ini nih Pak saya ada kulkas, Pak saya ada sofa bed, ada apa gitu. Soalnya orang juga bingung Pak, kadang-kadang mau buang kemana. Ah itu dia betul. Kan kita kumpulin di rumah jadi sarang tikus. Iya, iya. Gitu. Kita jual ke tukang-tukang loak begitu paling juga berapa duit. Iya, iya. Gitu ya kan. Tapi kalau Bapak Ibu sumbangkan kepada kami, SMB ini Sampah Menjadi Berkat, kami akan gunakan untuk menolong banyak jiwa. Oh, gitu. Gitu, banyak jiwa yang dapat kita tolong, Pak. Iya, iya. Nah, gerakan ini udah semasif apa Pak? Gerakan Sampah Menjadi Berkat. Apakah Bapak masih kelola sendiri atau Bapak mulai membagikan ini ke banyak komunitas-komunitas lain? Oke. Saya sih didukung sama anak rohani saya namanya Pak Hendra Wijaya. Oh, Dia punya lahan untuk menampung barang-barang bekas Oh, itu. iya. Gitu. Ya puji Tuhan, dia mendukung saya dari 2014. oh, dari mulai berdirinya Dari ini mulai ya. berdiri Sampah ya Menjadi dia Berkat kasih ini ya. pinjem mobil bak untuk iya. kita operasional gitu. Ya bersyukur Pak. Jadi kita sudah lakukan itu. Saya dan berdua Pak Hendra ini dan juga jemaat juga saya mulai libatkan. Karena makin tambah umur nih kan saya juga udah nggak berani angkat berat Pak. Iya, iya. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau saya terima barang berat saya panggil jemaat, yuk support papi nih. Mereka panggil saya papi. Support papi mau angkut barang ini, ayo. Gitu. Iya, iya. Jadi jemaat sekarang mulai dilibatkan lah ya. Pak, Jemaat dilibatkan. Ya sempat juga sih acara kita SMB ini kita sempat mengudara di radio hotline Pak. Oh, Karawaci ya. Ya di radio pernah sekitar 2 tahun. Iya, iya. Tapi satu dan lain hal akhirnya saya putuskan sudah nggak usah lagi. Iya, iya. Nah, ini kan suatu gerakan yang baik, Pak. Ya, Sampah ini ya. Karena kadang-kadang juga kita lihat tuh sampah nggak jelas pada di mana-mana. ya. Nah, ada nggak Bapak punya rencana bahwa gerakan ini kita formulasikan, kemudian kita bisa kerjasama mungkin dengan Pemda atau dengan pemerintah atau dengan siapalah gitu loh Pak. Oke, waktu itu sih ada salah satu anak rohani saya juga, Iya. sama dulunya juga alumni dari sekolah di dalam itu, sekolah, iya. ya kan, alumni dan sekarang sudah melayani Tuhan. Dia sudah janji saya sama saya sih mau konekin ke misalnya lembaga-lembaga gereja yang ada. Dia mau hubungkan saya dengan itu supaya pelayanan SMB ini semakin meluas. Iya, iya. Begitu. Karena gerakan yang baik itu kan kita harus masifkan gitu loh. Betul. Makin banyak melibatkan banyak komunitas, banyak Betul. gereja. Kalau di Gading Serpong ini saya sudah sounding di perkumpulan hamba-hamba Tuhan Gading Serpong, Pak. Oh, iya. Namanya P2G2S. Oh. Gitu. Jadi kita sudah sounding, bahkan saya bikin semacam keranjang besi. Orang tinggal masukin sampah misalnya botol plastik itu ke dalam keranjang itu. Oh. Gitu. Itu ada di mana? Itu saya sudah sounding ke teman-teman kalau ada gereja yang bersedia Oh. diletakkan keranjang itu menampung sampah, kita akan bikinin, kita taruh sana. Oh. Nanti sampai Bapak ambil. Betul. Oh. Kalau di tempat saya ada contohnya butuh Pak. Iya, Di RDP ada contohnya. Iya. Jadi setiap hari Minggu jemaat datang, mereka bawa berapa kantong plastik, masukin botol plastik di situ. Luar biasa nih. Iya. Iya, iya. Waduh, yang orang mungkin menganggap ya sampah nggak ada nilainya, tapi di tangan seorang Pak Pendeta Amin. Filipus Joko jadi berharga nih ya Pak ya. Amin, Dan amin. mendukung pelayanan juga ya Pak ya. Betul Luar Pak. biasa. Betul.
Nah Pak, sekarang kita membahas tentang perjalanan hidup Bapak nih Pak. Tadi Ya. kan tentang sampah, kemudian Bapak mengalami ya dalam tanda kutip dikatakan pertobatan lah ya, Ya. waktu peristiwa Mei itu. Ya. Bapak mengalami hal itu. Dan Bapak waktu itu kan belum jadi pendeta ya. Belum. Nah gimana sih Pak ceritanya? Kok sekarang tiba-tiba udah jadi pendeta nih perjalanan. Bagaimana Tuhan membawa Bapak Iya. menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja, jadi seorang gembala ya saat ini Pak ya. Gembala. Mm-mm. Dari tahun 1999 itu tanpa status kependetaan saya sudah melayani ke penjara-penjara Iya. Pak. Heeh. Yang kemudian juga yang kedua saya juga banyak melayani jiwa-jiwa. Oh, Mereka yang sakit, Iya. mereka yang mungkin putus asa, Iya. saya layani sampai mereka terima Yesus Pak. oh, iya. Itu udah. Waktu itu saya bergereja di sekitar Karawaci Pak. Oh, Karawaci. Bapak waktu itu apa jemaat masih jadinya? Masih jemaat Pak. Oh. Statusnya masih jemaat. Iya. Jadi dari 2002 sampai dengan 2006 saya makin serius melayani Tuhan Pak. Oh, Saya makin serius melayani ada nggak Tuhan. momen yang mengapa Bapak kok semakin serius gitu loh? Makin cinta Tuhan Pak. Oh, itu yang membuat ya Iya. Bapak serius ya. Betul. Rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan gitu ya. Ya, janji saya kan Heeh. Tuhanku mau menyenangkanmu gitu. Iya. Itu janji saya gitu Iya, sama iya. Tuhan. Heeh, heeh. Caranya menyenangkan hati Tuhan gimana? Ya layani jiwa-jiwa. Oh, itu ya. Tuhan berikan visi itu pada Bapak ya. Betul. Melayani jiwa-jiwa ya. Walaupun saya belum jadi pendeta, Heeh. pelayanan saya sudah banyak ke jiwa-jiwa. Oh. Iya. Sampai di 2006 itu Heeh. salah seorang pemimpin gereja nawarin saya, Pak Filipus, Iya. Bapak nih punya hati loh Pak katanya. Oh. Oh, terus gimana? Ada yang Lu memperhatikan jadi full-timer Bapak nih gereja ya. deh gitu. Oh, ditawarin jadi full time. Tawarin jadi full timer gereja. Ya saya jujur aja saya bilang, Pak, aku ini bukan lulusan teologi ya loh Pak. Saya belum ada gelar STH, belum ada apa. Itu teman-teman senior kan udah pada hebat-hebat semua. Iya. Enggak apa-apa lah Pak katanya. Oh. Bapak punya hati melayani. Iya, Ayo Bapak jadi full timer gereja. Oh. Itu saya ingat persis Pak. Iya, Tanggal 2006 31 Januari Heeh. 2006. 2006. Udah 20 tahun ya. Iya, saya bilang saya minta waktu 1 hari aja Pak. Kenapa? Saya mau ngomong sama istri saya. Kalau istri saya setuju, saya jadi pendeta. Oh. Kalau enggak ya enggak. Iya. Istri saya tiba-tiba bisa setuju Pak. Oh. Kenapa Pak? Apa yang Bapak sampaikan? Ya saya cuma katakan, ini konfirmasi Tuhan. Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, saya bilang. Oh. Ya, jadi saya sampaikan itu. Sebenarnya jujur aja istri sebelumnya nggak setuju. Saya juga masih punya mama saya juga nggak setuju. Kenapa? Lu jadi pendeta makan apa lu nanti? Gitu loh. Iya kan? Iya, Ironis banget loh Pak. Iya. Orang ketakutan ya. Takutan Pak. Tapi akhirnya saya ambil keputusan setelah istri saya oke. Lalu saya bilang pemimpin gereja saya, udah saya mau. Masuklah Pak. Pas ulang tahun saya tuh Pak. Jadi kado spesial 1 Februari itu Pak. Iya. Kado spesial saya jadi full timer. Full timer di sebuah gereja. Sebuah gereja. Lalu saya didorong untuk ambil kepejabatan pada waktu itu. Jadi pendeta pembantu lah, pratama. Ya oke lah. Tadinya saya nggak mau Pak. Udah nggak usah pendeta-pendetanya. Yang penting saya melayani Tuhan saya bilang. Iya. Gitu. Tapi ya mereka mendorong. Tapi kan Bapak udah melayani. Udah Bapak ambil aja pendeta gitu loh. Oh. Akhirnya saya ambil ke pendeta. Nah, akhirnya Bapak menjadi seorang pendeta. Nah, sekarang Bapak ada menggembalakan sebuah gereja juga kan? Iya. Gereja Rumah doa Rumah Doa dan GBI, Pemulihan. Rumah Doa ya. dan GBI, Pemulihan. Rumah Doa dan Pemulihan. Ya. Nah, bagaimana perjalanannya itu Pak? Bapak sampai menggembalakan sebuah gereja. Oke, jadi tadi saya menjadi full timer hampir 6 tahun Pak. Iya. Oh. Hampir 6 tahun dan Tuhan terus proses hati saya supaya semakin murni dalam melayani Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya saya melayani tanpa syarat. Nggak pandang dia kaya, nggak pandang dia miskin. Saya harus melayani dengan sepenuh hati. Iya. Itu Tuhan bimbing saya sedemikian rupa. Dan
hampir 2 tahun terakhir Tuhan bicara sama saya, kamu harus bisa keluar. Karena tidak bisa di dalam zona nyaman ini. Iya, iya. Ya kan, yang kamu layani memang mega church Iya. gitu ya. Mega Udah church. nyaman ya, gereja besar, Gereja jemaat besar, Pak. banyak. Betul, Pak. Jadi Tuhan bilang, no enggak. Kamu lihat dindingnya terlalu tinggi, musiknya terlalu keras, lampunya lihat seperti diskotik gitu kan. Ini Tuhan bicara secara pribadi Iya, kepada iya. saya gitu. Banyak orang teriak-teriak kesusahan di luar sana. Kamu nggak dengar gitu. Iya, iya. Tuhan mau saya lebih fokus lagi mendengar mereka. Jadi proses 2 tahun ini saya berdoa, Tuhan kasih tanda. Oh. Kalau memang ini tanda dari Tuhan, saya keluar, saya akan keluar. Oh. Nah, Saya- Tuhan kasih Pak tandanya. Tuhan kasih tanda. Apa Pak. itu tandanya? Sensitif banget kalau Oh, saya ngomong. ya sudah. Iya. Tapi akhirnya Bapak keluar dari gereja mega church itu Iya. untuk membentuk jemaat sendiri. Jujur pada waktu itu nggak ada cita-cita menjadi gembala sendiri. Oh, Pak. Enggak. jadi Jadi waktu itu saya resign. Ada satu hal saya pikir adalah saya melayani bukan dalam bentuk gereja, di luar sajalah gitu. oh, Terus yang kedua mungkin dalam hal keuangan saya mendingan mungkin saya bisnis lagi deh oh gitu. gitu. Karena toh kenyataannya yang saya lihat nggak sesuai dengan harapan Iya, gitu loh. iya, iya. Tuhan pengen kan jadi terang dunia, tapi kok yang saya lihat mereka hidup dalam kegelapan. Untuk apa gitu? Jadi saya pikir kalau toh saya keluar, saya ingin melayani jiwa-jiwa sambil saya mungkin usaha. Oh, Saya nggak usah terlibat dalam Iya. gereja. iya, iya. Tapi Bapak setelah tetap melayani jiwa-jiwa ya. Iya, tapi setelah keluar justru Tuhan kasih jiwa-jiwa lebih lagi sampai membentuk satu komsel, Pak. Itu di luar dugaan, Iya, Pak. rencana Tuhan luar biasa. Iya, Pak. Berbeda apa yang Bapak pikirkan ya. Ada yang kerasukan setan, ada yang sakit. Saya melayani ada dukun suhu gitu kan. Akhirnya ya orang-orang ini kan perlu ada komunitas yang Iya, layani. iya, supaya kerohanian mereka bertumbuh kan. Betul, Pak. Akhirnya ya udah jadi komsel, dari komsel tuh jadi gereja. Oh. Jadi gembala deh saya Itu ditabis. cikal bakalnya. Cikal bakal gitu, Pak. Nah Pak, kemudian apa sih tantangan terbesar Bapak menjadi seorang gembala yang melayani banyak jiwa jemaat ya Pak ya? Tentu kan pasti nggak mudah lah Pak. Ya, Heeh. iya. Tantangan terbesar pasti operasional itu dalam hal keuangan sangat dibutuhkan. Oh, Seperti iya. tadi saya katakan gitu. Mm-mm. Tapi tantangan itu saya hadapi dengan iman yang teguh Iya, iya. gitu. Tuhan tahu pada waktu saya keluar dari gereja yang lama, Mm. saya nggak punya apa-apa, Pak. Cuman punya motor kalau nggak Iya, salah. iya. Dulu mobil hanya inventaris. Iya, heeh. Mobil inventaris pun seminggu sebelum saya resign sudah diminta untuk dipulangin Iya. gitu. Jadi saya pulangin. Oh, Tapi ajaibnya begitu saya keluar, tiba-tiba ada seorang jemaat yang saya layani, dia kasih pinjam mobil sedan, Pak. Honda Cielo putih, Pak. oh, Cielo. Ya. Oh iya, iya. Pak Pendeta, Pak Pendeta udah nggak punya mobil dong. Ya enggak lah, dengan apa yang ada, motor ya motor. Iya, iya. Dia kasih pinjam, Pak. Bapak pakai sampai Bapak nanti ada mobil sendiri. Oh. Karena mobil ini dulu kenangan waktu saya nikah, jadi saya mungkin nggak bisa kasih, saya kasih pinjam aja. Oh, kenangan bagi yang pemiliknya itu Bagi ya. pemilik itu. Heeh. Nah, akhirnya saya pakai. Ya waktu mengendarai kan senang-senang juga, ini mobil bagus, ya kan Honda Cielo ini keren, mesin 2000 cc gitu kan, bagus. Tapi dalam hati kecil, mesinnya gede, bensinnya boros. Iya. Gitu loh, Iya, Pak. iya. Tapi iman kembali bicara. Saya bilang, Tuhan, aku percaya kalau Engkau kasih mobil, Engkau juga kasih bensinnya. Oh, Itu iman saya, Pak. iya, iya. Nah, kemudian Pak, Jadi saya jalan tuh, Pak. Diteleponin, ada orang sakit di sana, ada kerasukan di sana. Itu saya mobile terus. mobile. Ini belum sebelum ada Bapak gereja berdiri nih ya. Belum loh, ya? Pak. Belum ada gereja berdiri, saya sudah lakukan itu sampai di bulan Juli 2006.
Jadi saya keluar bulan awal Maret, Juli 2006 barulah berdiri GBI Rumah Doa Pemulihan. Gitu. Jadi Tuhan kasih tuh jiwa-jiwa. Mengapa Pak itu rumah doa dan pemulihan? Karena Bapak ini pelayanannya di banyak Iya, lapas, orang-orang yang Tuhan ingatkan saya kan lebih banyak saya nih diberikan karunia kesembuhan, Pak. kesembuhan. Iya. Jadi orang-orang sakit, kemudian orang-orang yang dipulihkan dari dendam, amarah, kepahitan. Iya. Saya layani, ya puji Tuhan mereka pulih. Oh, Itu makanya muncul ide rumah doa dan pemulihan. dari Begitu. situ ya. Ya Tuhan kasih itu. Iya, iya. Dan sambil berjalan itu saya juga banyak melayani kan di di Kodam Jaya di TNI. Iya, iya. Oh. Jadi waktu itu bagaimana nih? Ini logonya apa? Dapat logo ini, Pak. Oh, makanya kayak Kopassus Baret merah sekilas. Kopassus, Iya, sekilas kok. Komando Pasukan Yesus. Mau pasukan Yesus luar Iya biasa nih Kopassus. Nah, kalau Kopassus ini kan pakai belati alatnya, Iya. Pak. Kesalip ini. Ini pakai salib kasih Yesus. Iya. Luar biasa. Iya, jadi ya sejarahnya ada. Jadi ya saya ngobrol lah sama waktu itu Pangdam Jaya Pak Jenderal Darpito kan. Iya. Pak Jenderal izin nih Pak, boleh nggak gereja saya pakai ini? Oh silakan. Iya, iya. Gak apa-apa, berarti kan masyarakat cinta akan Kopassus gitu Iya, kan. Nah puji Tuhan lah. Iya. Ya puji Tuhan jadi kita pakai itu Pak. Nah, sekarang GBI Rumah Doa dan Pemulihan ini ada di Serpong ya Pak ya? Ada di Gading Serpong, Gading Serpong, Ruko Glass 2. Oh, Glass 2 ya. Ruko Palamon Glass 2, Blok C nomor 18 Pak. Oh, iya, iya. Di sana. Kita masih ngontrak sekarang. Iya, iya. Tapi Ya. saya percaya Tuhan akan berkati berikan lah. gedung permanen, Pak. Amin, amin. Nah, Pak, kemudian Bapak banyak melayani kan tadi Iya. yang dari lapas segala, terus juga orang-orang yang merasa terbuang lah, Iya. merasa sampah masyarakat, Iya. gitu loh. Nah, sekarang apakah jemaatnya itu memang yang dari orang-orang yang merasa terbuang itu, Pak? Atau sekarang udah banyak lah campur segala macam? Jadi Tuhan banyak mempertemukan saya dengan jemaat yang sebelumnya memang orang-orang yang harus dipulihkan. Oh, Orang-orang yang bermasalah iya, iya. gitu ya. Heeh, heeh. Ada yang udah mau bunuh diri, persoalan keluarga gitu. Macam-macam gitu. Ada yang sakit gak sembuh-sembuh. Jadi saya layani, ya puji Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka berjemaat Oh, gitu. iya. Mereka berjemaat di situ. Ya memang proses dalam 12 tahun, 13, jalan 14 tahun ini memang proses itu ada. Iya, iya. Orang-orang yang sudah dilayani, dipulihkan, kemudian mereka mengambil keputusan, di sana ada gereja lebih bagus, Iya, iya. oh ada gereja lebih besar, ya udah kita juga nggak bisa, Iya, nggak bisa memaksa mereka untuk stay. iya, iya. Jadi seberapa yang Tuhan percayakan kita layani, Iya, iya. gitu. Ya itu yang penting kan hati kita memang melayani Tuhan. Kan? Hati kita melayani Tuhan. Jangan diukur dari jumlah jemaat atau apa. Betul, kan? betul. Tapi kalau hati kita melayani Tuhan, ya Tuhan akan Iya. kan, tolong, Tuhan akan tambahkan Kita jiwa tetap juga. ajak mereka dilatih menjadi prajurit Kopassus. Iya, Komando yang Pasukan militan Yesus. ya. Jadi next kalau toh saya udah nggak ada, ya ada yang nerusin Iya, itu pelayanannya. Iya. Gitu. Nah, visi Bapak ke depan nih Pak, sebagai seorang gembala, Mhm. apa Pak? Visi saya setiap jemaat itu harus jadi prajurit Yesus. No. Harus punya mental prajurit. Mental prajurit Seperti apa itu, Pak? nggak gampang baper. Oh, nggak gampang baper. Dikit-dikit tersinggung, ngambek, pindah gereja misalnya. Enggak. Iya, iya. Prajurit tuh nggak begitu. Iya. Mentalnya dia harus kuat. Iya. Gitu, berjuang. Bagaimana dia harus berpikir mencari perkenanan komandan Yesus kita nih. No. Kan komandan kita Tuhan Yesus. Iya, iya. Bagaimana mencari perkenanannya Oh. gitu. Artinya kita harus memberikan yang terbaik dong buat Tuhan. Iya, iya.
Kalau engkau sebagai asyir, jadilah asyir yang terbaik. Kalau engkau sebagai pelayan multimedia, berikan multimedia yang terbaik. Oh, iya. Gitu. Ada yang melayani TikTok, media sosial, layani yang terbaik buat Tuhan. Iya, iya. Gitu. Jadi itu visi kerinduan saya. Jemaat Rumah Doa Pemulihan ini menjadi prajurit-prajurit Yesus yang radikal. Oh, iya. Siap diutus. Kalau ada orang sakit, nih ada yang sakit nih, tolong ya, ada yang kerasukan. Kamu harus berani jalan, doakan, layani. Oh, iya. Tanpa didampingi Pak Pendetanya ya. Iya, ke depan tanpa didampingi saya harus jalan. Ya luar biasa. Dan nggak banyak gereja yang menjadikan jemaatnya yang berani begitu kan. Iya, iya. Hanya sekedar beribadah aja. Mm-mm. Ya kan? Tapi Bapak nggak mau jemaat ini nggak hanya sekedar beribadah aja kan. Jadi Betul. mereka juga suatu saat mereka harus melayani juga. Betul, gitu ya. betul. Saya ketemu jemaat hampir setiap hari, Pak. Oh, Karena iya. saya membuka pelayanan RDP TikTok Ministry. Oh, Jadi setiap jam 5 pagi saya buka pelayanan nge-live. oh live TikTok. Live streaming TikTok itu doa pagi fajar. Ya? Oh, doa fajar ya. Doa fajar dari jam 5 sampai jam 6. Jadi setiap hari mereka kumpul, Oh, ngobrol, sharing iya, iya. gitu. Iya. Luar biasa tuh. Hal yang saya sampaikan yaitu kalian harus siap melayani gitu. Baik ada saya nggak ada saya siap melayani. Iya. Nah nanti jam ini sekarang jam berapa nih? Hampir 4 jam kurang. 4. Jam 5:30 saya udah janji nanti sebentar. Nggak jauh dari sini. Iya. Kita akan melayani pelepasan. Wow, ada. Dua pelepasan. Iya, iya. Ada seorang ibu muda, Jemaat. dia Bukan. non jemaat. Oh, non jemaat. Bukan jemaat. Yang minta tolong adiknya. Adiknya. Dia minta tolong untuk saya layani karena cicinya suka ngomong sendiri, suka ngamuk-ngamuk gitu. Oh ya udah oke. Nanti sore jam 5:30 saya akan ke sana kita layani. Oke. Nah, saya ajak jemaat. Iya. Untuk sama-sama melayani. Sama-sama melayani, Pak. Iya, luar biasa. Jadi jemaat saya latih supaya mereka pun ngerti Iya. bagaimana. Dan mereka mengalami sebenarnya kehidupan rohani bertumbuh kan. Betul. Nah Pak, ada nggak ayat favorit bagi Pak Pendeta nih? Haleluya. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya? Mungkin satu ayat aja yang suka saya bawakan khususnya sih di rumah duka, Pak. Oh, Iya. apa tuh? 2 Timotius 4 ayat 7. Oh, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. iman. Oh, Ya, itu yang saya ingat supaya kita di dalam mengiring Yesus itu harus sampai garis akhir, oh, sampai finish. Iya. Jangan di tengah jalan kita udah mundur iya. gitu. Dan kita harus terus pelihara iman kita. Sampai kapan? Sampai garis akhir. Iya. Karena orang berlari, lomba lari, kalau dia nggak sampai finish nggak dapat hadiah, Iya. nggak dapat medali. Nah saya juga begitu. Tuhan, aku mau seperti Rasul Paulus. Sampai akhir aku tetap melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Saya rindu semua orang-orang percaya juga dimanapun saudara berada menyaksikan podcast ini. Ya, mari miliki satu prinsip firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7. Itu ya. Sampai akhir. Sampai akhir ya. Amin. Tahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Walaupun cobaan silih berganti nggak apa-apa. Oke. Puji. Sekali Yesus, tetap Amin. Yesus. Amin. Haleluya. Pak, ini yang terakhir Pak. Siap. Pesan Bapak ya buat para penonton nih Pak yang sekarang merasa hidupnya seperti barang bekas, seperti sampah, nggak berharga Ya. sama keluarga, sama lingkungan. Ya. Mereka mengalami banyak persoalan, pergumulan. Ya, silakan Bapak sampaikan pesan-pesan Bapak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada, hari ini saya mau sampaikan apa yang Yesus pernah katakan, aku datang untuk mencari ya dan menyelamatkan orang-orang yang hilang, orang-orang yang rusak, sampah. Mungkin yang ada di hadapan saudara ini juga sebenarnya di mata Tuhan dulunya sampah. Gitu. Saya suka melakukan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Gitu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan mau pilih saya dari antara 8 miliar manusia penduduk dunia ini, saudaraku, untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi pendeta.
Ya. Nah, kemudian Tuhan ubah saya dari sampah untuk menjadi berkat. Sehingga kehidupan saya setiap hari saya selalu berpikir, apa yang saya harus persembahkan untuk Tuhan? Saya harus jadi berkat buat siapa aja. Kalau ada orang mau minta dilayani oleh saya, minta didoakan oleh saya pasti layani, saudaraku. Saya nggak pernah pilih-pilih kaya miskin, ya. Tapi kita melayani dengan tulus. Siapapun saudara, yuk. Kalau Tuhan panggil saudara untuk melayani Tuhan, layani dengan tulus. Dua hal yang saya mau sampaikan ketika kita melayani Tuhan, itu sama dengan melayani jiwa-jiwa. Dengan cara apa? Serving you with heart. Ya, serving you with heart, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, melayani jiwa-jiwa dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah give you all the best, memberikan engkau yang terbaik, pelayanan terbaik, hidup yang terbaik untuk kita melayani jiwa-jiwa. Itu mungkin pesan dari saya ya buat saudara-saudara pemirsa di podcast ini. Tetap kita maju di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Pak, sebelum kita akhiri, Baik. mohon kesediaan Bapak untuk berdoa Pak bagi para penonton. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, bersyukur buat kasih karunia-Mu. Hari ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kalau hamba-Mu juga boleh hadir di podcast ini. Hamba tahu bukan karena kuat dan gagah hamba, bukan karena hebatnya hamba, enggak. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Biarlah berita sukacita, historis, Tuhan, sejarah perjalanan hidup hamba di dalam melayani Engkau, sehingga muncul ide sampah menjadi berkat. Ini boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, sekalipun sampah, kami tetap berharga di mata Tuhan. Kami tetap disayang oleh Tuhan. Ketika kami mau bertobat, Tuhan gak ingat-ingat lagi masa yang lalu, tapi Tuhan bawa kami kepada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Roh Kudus, pakai kehidupan kami lebih lagi, pakai podcast ini Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Seluruh kru Tuhan, hamba-Mu yang bertugas di tempat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka dengan dahsyat, sehingga melalui podcast ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Pak Denny. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Para sahabat menembus waktu, tadi kita sudah berbicara bersama Pak Pendeta Filipus Joko bagaimana beliau mengubah sampah menjadi berkat. Luar biasa, bukan hanya sampah yang biasa, tapi sampah masyarakat juga beliau ubah sehingga beberapa orang yang sudah menjadi hamba Tuhan. Luar biasa percakapan kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Pendeta. Thank you sudah Pak hadir di podcast Denny ya. ini. Puji Tuhan. Ya, saya Denny Widya CBC pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Bye.